berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai KSN bidang fisika. Nah, jadi untuk soal yang kedua ini masih dalam pokok bahasan mengenai gerak lurus. Ada 4 buah mobil masing-masing A, B, C, dan D melaju di jalan tol 2 arah. Jadi arahnya timur dan barat dengan kecepatan konstan. Jadi mobil A, mobil B, dan mobil C itu dia bergerak ke arah timur, sedangkan mobil D itu bergerak ke barat. Nah, yang diketahui itu adalah kondisinya mobil A menyalip mobil B pada pukul 10. Kemudian mobil A menyalip mobil C pada pukul 11. Mobil A berada pada posisi yang sama dengan mobil D pada pukul 12. Mobil B berada pada posisi yang sama dengan mobil D pada pukul 14, dan mobil C berada pada posisi yang sama dengan mobil D pada pukul 16. Yang ditanyakan, tentukan kapan mobil B akan menyalip mobil C, dan kemudian yang B saat rentang waktu tertentu. Itu ternyata kalau dilihat dari timur ke barat, urutan mobil berturut-turut adalah A, D, B, dan C. Tentukan kapan ketika mobil B itu berada tepat di tengah-tengah antara mobil D dan mobil C. Nah, jadi dari soal yang ini kita bisa simpulkan. Ini di sini ada kata kecepatan konstan. Berarti gerakannya, konsep yang kita gunakan itu adalah nanti gerak lurus beraturan GLB, dan yang kita bisa tuliskan persamaan pertamanya. Nah, kita misalkan gambar, jadi ada arah barat dan timur seperti ini. Nah, di sini mobil A menyalip mobil B pada pukul 10. Jadi kita misalkan saat waktu pukul 10 ini adalah hitungan selang waktunya, T-nya saat T sama dengan 0. Jadi saat waktu sama dengan 0 itu adalah di pukul 10. Itu artinya kita cari dulu persamaan jarak untuk mobil A. Jadi kita nanti peroleh ada S di GLB, rumusnya V kali T. SA itu berarti kecepatan A dikali T. Jadi T yang digunakan di sini itu adalah waktunya dimulai nanti dari sama dengan 0. Kemudian SB itu adalah VB dikali T juga GLB. Jadi dianggap mobil A menyalip mobil B, berarti gerakannya itu adalah di sini pertama mobil B, kemudian di sini juga mobil A. Jadi kondisi saat menyalip itu artinya dia akan berada di titik yang sama dan berada pada waktu yang sama. Jadi maksudnya adalah kondisi saat menyalip ini T sama dengan 0, sehingga jarak yang akan ditempuh oleh A, jadi misalkan dia sampai di sini, ini namanya adalah SA, rumusnya adalah VA kali T, waktunya perjalanan. Kemudian jarak yang ditempuh oleh B yang ini, SB itu juga sama dengan VB kali T. Sedangkan untuk mobil C, jadi mobil A menyalip mobil C itu tandanya mobil C nya sudah berada di depan. Saat hitungan A menyalip B itu C nya sudah berada di sini. Jadi misalkan mobil C nya itu posisinya di sini, mobil C. Nah, seperti ini. Jadi mobil A nanti menyalip mobil C, itu artinya si C itu sudah punya jarak mula-mula S0C sebelum disalip oleh mobil A, sehingga persamaan dari SC itu adalah S0C
ditambah nanti dia bergerak menempuh jarak lagi ditambah dengan jaraknya. Selanjutnya adalah tetap V kali T, rumusnya berarti VC kali T seperti ini. Kemudian persamaan untuk mobil D, SD nya. Nah, karena mobil D itu dia bergerak ke arah barat, berarti dia gerakannya berlawanan. Tapi tinjauan waktunya dari T yang sama. Jadi anggap posisinya mula-mula di sini, jadi dia itu bergerak ke arah barat seperti ini, sehingga jarak mula-mulanya mobil D itu adalah sebesar S0D. Jadi jarak mula-mulanya adalah S0D. Ketika dia bergerak ke barat, itu nanti acuan gerakannya adalah SD-nya yang ini. Berarti SD setiap mengukur jarak itu acuannya dari titik yang sama, dari yang sebelah kiri, sehingga SD-nya itu menjadi jarak mula-mula S0D dikurangi dengan jarak yang ini. Jadi jarak yang ini adalah jarak tempuhnya, yaitu V kali T. Jadi V nya si D dikalikan dengan T. Nah, ini adalah persamaan dasar untuk menyelesaikan konsep selanjutnya. Jadi ada SA, SB, SC, dan SD. Seperti itu. Nah, baru kemudian kita misalkan lagi. Jadi tadi pukul 10 itu dianggap T-nya sama dengan 0. Kemudian untuk kasus kedua ada mobil A menyalip mobil C pada pukul 11. Berarti itu selang waktunya yang ditempuh dari pukul 10 pukul 11 itu adalah waktunya 1 jam. Nah, sehingga kita kerjakan sekarang dari permisalan selanjutnya, yaitu saat waktu T sama dengan 1 jam, disebutkan tadi mobil A-nya menyalip mobil C. Artinya adalah ketika menyalip berarti jarak yang ditempuh itu sama dari titik acuan awal. Waktu yang ditempuh juga yang namanya menyalip itu artinya bertemu, waktunya juga sama. Jadi SA itu pasti sama dengan SC karena dia saat menyalip itu dia berada pada jarak yang sama. Nah, SA tadi persamaan 1, rumusnya adalah VA kali T. Kemudian SC tadi rumusnya adalah S0C ditambah VC kali T. Waktunya ini adalah 1 jam, berarti bisa disubstitusi VA kali 1 sama dengan S0C ditambah VC kali 1, yang artinya VA min VC itu sama dengan S0C. Ini adalah persamaan yang kelima. Oke, kita dapat persamaan yang kelima dari kasus yang kedua. Kemudian kasus yang selanjutnya tadi disebutkan adalah pada pukul 12. Jadi dari pukul 10 menjadi pukul 12, berarti selang waktunya itu perjalanannya adalah sudah 2 jam. Karena pukul 10 itu kita anggap T-nya sama dengan 0 waktu mula-mula, jadi selang waktunya 2 jam. Itu disebutkan mobil A itu dia menyalip mobil D. Artinya jarak yang ditempuh A itu akan sama dengan SD. Jadi menyalip itu ingat S-nya dia sama, T-nya juga. Jadi SA tadi rumusnya adalah V kali T. Kemudian SD itu adalah S0D
dikurang dengan VD kali T. Kemudian kita substitusi nilai T-nya 2, S0D min VD kali 2, kemudian dikumpulkan, jadi VA 2VA plus 2VD sama dengan S0D, atau VA plus VD itu artinya sama dengan S0D per 2. Ini adalah persamaan yang ke-6. Kemudian kita lanjut ke kasus yang ketiga. Jadi kasus yang ketiga tadi adalah disebutkan ketika pukul 14 ya, berarti dalam waktu yang ditempuh adalah 4 jam. Jadi 14 dikurangi 10 berarti 4 jam, mana awal keberangkatannya pada pukul 10 kita misalkan. Jadi pada waktu 4 jam itu disebutkan mobil B itu menyalip mobil D. Artinya SB itu sama dengan SD. Kemudian SB itu rumusnya adalah VB kali T, dan SD itu adalah tadi ini ya, S0D min VD kali T. Sama seperti tadi, substitusi waktunya 4, S0D min VD kali 4, kumpulkan, jadi 4 VB ditambah 4 VD sama dengan S0D. Ini 4 nya nanti dikeluarkan, itu artinya VB plus VD itu adalah S0D dibagi 4. Ini persamaan yang ke-7. Kemudian lanjut ke kasus yang ke-5, itu adalah saat dia di pukul 16, berarti selang waktunya adalah 6 jam. 16 dikurangi 10 jadi ketemu 6 jam. Si mobil C itu disebutkan menyalip mobil D, atau mobil C itu dia berpapasan dengan, bukan menyalip karena dia berlawanan arah, artinya berada pada jarak yang sama dengan mobil D, artinya SC sama dengan SD, karena dia kan kalau digambarkan ulang seperti yang tadi dari titik acuan yang sama, itu dari sebelah sini ya, ini adalah T sama dengan 0. Jadi misalkan di sini posisi C, gerakannya kan ke timur, kemudian ini posisi D, gerakannya ke barat. Jadi ini kan kasusnya namanya dia C dan D berpapasan, artinya adalah S dari C itu sama dengan S dari D, sehingga SC sama dengan SD. Dimasukkan lagi persamaannya, SC dari persamaan ketiga itu adalah V0 SC itu persamaannya adalah S0C ditambah VC kali T, kemudian SD itu adalah S0D dikurang VD kali T. Nah, sudah sampai di sini. Dimasukkan lagi S0C tambah, dimasukkan lagi nilai T-nya, jadi VC kali 6. Kemudian ini S0D min VD kali 6 juga. Kemudian dikumpulkan 6 VC tambah 6 VD ya, ini 6 VD nya pindah ruas, itu sama dengan S0D dikurang S0C. Jadi S0C nya pindah ruas ke kanan seperti ini, artinya VC plus VD itu adalah S0D dikurang S0C dibagi 6. Nah, ini adalah persamaan yang ke-8. Jadi persamaan yang kelima ada VA, VC, dan SUC. Ini persamaan yang ke-6 VA plus VD.
persamaan yang ke-7 VB plus VD, persamaan yang ke-8 VC plus VD. Nah, sudah sampai di sana. Jika diperhatikan, jadi di persamaan ke-5 dan ke-6 itu sama-sama ada nilai VA-nya. Jadi VA min VC, di sini VA plus VD, jadi bisa saling dieliminasi atau substitusi. Jadi maksudnya persamaan 5 ini sebenarnya bisa dirubah bentuknya menjadi VA itu sama dengan S0C ditambah VC. Jadi persamaan 5 kita substitusi ke persamaan yang ke-6 itu menjadi, saya tuliskan kembali, tadi persamaan yang ke-5 itu adalah VA sama dengan S0C ditambah VC. Kemudian persamaan yang ke-6 tadi adalah VA plus VD itu sama dengan S0D per 2. Sehingga nilai VA-nya bisa diganti S0C plus VC ditambah dengan VD itu sama dengan S0D per 2 dikumpulkan sesama V, jadi VC plus VD itu adalah setengahnya S0D dikurang dengan S0C. Nah, ini kita namakan persamaan yang ke-9. Nah, dari persamaan 9 itu adalah VC plus VD, dan jika diingat kembali atau dilihat kembali di sebelumnya, slide sebelumnya, itu juga ada persamaan VC plus VD itu dari persamaan yang ke-8. Jadi persamaan ke-8 itu tadi adalah ada VC plus VD itu nilainya sama dengan S0D dikurang S0C dibagi 6. Persamaan yang ke-8 tadi saya tuliskan kembali, sehingga sama-sama ada VC plus VD, jadi artinya persamaan yang ke-8 itu bisa disamakan dengan persamaan yang ke-9, atau S0D per 2 min S0C itu harus sama dengan S0D min S0C per 6. Nah, agar lebih gampang, namanya bisa pindah ruas seperti ini, min S0C, kemudian ini S0D min S0C, 6 dikali S0D per 2 sisanya adalah 3 S0D, kemudian ini min 6 S0C. Nah, ini yang di ruas kanan tetap. Nah, setelah ini kita kumpulkan sesama SOD, jadi sisanya adalah 3 SOD kurang SOD 2 S0D, kemudian sesama S0C, min 6 pindah jadi plus 6, plus 6 dikurang 1, 5 SOC, artinya SOD itu sama dengan 5 per 2 nya dari SOC. Nah, ini adalah persamaan yang ke-10. Jadi dari persamaan 10 kita peroleh hubungan antara S0D dengan S0C. Nah, kemudian setelah ini kita tinjau kembali. Jadi dari soal yang pertama itu yang ditanyakan adalah waktu saat B itu bisa menyalip mobil C berapa. Jadi yang ditanyakan tuh kapan atau waktu saat mobil B menyalip mobil C. Artinya kalau mobil B menyalip mobil C, jarak tempuh dari SB itu akan sama dengan SC. Jadi kita selesaikan dari sini dulu. Kemudian SB itu tadi rumusnya adalah VB kali T, sedangkan SC adalah S0C ditambah VC kali T, seperti ini. Kita kumpulkan sesama V, jadi VBT min VCT itu sama dengan S0C, artinya VB min VC S0C. Jadi VB min VC itu adalah S0C dibagi T.
seperti ini. Atau kita ingin mencari T itu adalah S0C dibagi VB min VC. Nah, ini persamaan yang 11. Jadi kita ingin mencari nilai T yang ini, S0C, kemudian di penyebutnya ada VB min VC. Nah, sekarang kita berpikir untuk mencari hubungan antara VB min VC, dan VB min VC itu bisa dicari dari persamaan sebelumnya, yaitu jadi dari persamaan yang ke-8 tadi itu ada VC plus VD. Nah, ini karena kita sudah memperoleh nilai S0D, jadi persamaan yang ke-8 ini kita bisa ganti nilai S0D nya, sehingga persamaan yang ke-8 itu menjadi VC plus VD itu sama dengan S0D min S0C, artinya adalah 5/2 S0C dikurang S0C dibagi dengan 6. Di matematika ini samakan penyebut dulu, jadi 5/2 dikurangi 1 artinya 2/2, sehingga 3/2 SOC dibagi 6 itu sama dengan kali dibalik, jadi kali 1/6, sehingga 3/2 dikali 1/6 adalah 3/12 S0C, atau VC plus VD nya sama dengan S0C dibagi 4, seperti ini. Nah, ini adalah bentuknya persamaan yang ke-8 tadi setelah nilai S0D nya dirubah, atau kita berikan namanya persamaan baru, misalkan persamaan yang 12 ya, seperti ini. Di VC plus VD nya sudah. Kemudian di persamaan yang sebelumnya juga, jadi dari persamaan yang ke-7 itu tadi persamaannya adalah ada VB plus VD itu sama dengan S0D per 4. Oke, jadi kita rubah yang ada S0D nya, maksudnya S0D nya kita ganti dari persamaan tadi yang ke-10. Jadi S0D dari persamaan 10 tadi adalah 5/2 S0C, ini artinya dibagi dengan 4, sehingga VB plus VD itu sama dengan 5/8 dari S0C. Ini kita namakan dengan persamaan yang ke 13. Jadi VB plus VD sama dengan 5/8 S0C, seperti itu. Kemudian persamaan yang 12 tadi, jadi dari slide sebelumnya ini, jadi persamaan 12 tadi itu adalah VC plus VD sama dengan S0C per 4. Kemudian persamaan yang di sini VB plus VD sama dengan 5/8 S0C. Jadi persamaan 12 dan 13 itu bisa saling dieliminasi. Jadi maksudnya persamaan 13 VB plus VD 5/8 S0C
kemudian persamaan 12 tadi adalah VC plus VD itu sama dengan 1/4 S0C. Ini bisa saling dikurangi sehingga VD nya nanti akan hilang, jadi VD min VD sisanya 0, di ruas kiri itu sisanya adalah VB min VC sama dengan 5/8 SOC dikurangi dengan 1/4 S0C. Ini sama-sama jadi 8, penyebutnya 5 S0C dikurangi dengan 2 S0C, VB min VC itu sama dengan 3/8 dari S0C. Nah, jadi kita memperoleh nilai VB min VC dalam variabel S0C untuk persamaan yang 14 ini. Sedangkan tadi kita sudah tahu dari persamaan yang 11 tadi, jadi kita ingin mencari kapan mobil B bisa menyalip mobil C. Tadi waktunya itu di persamaan 11 kita sudah hitung ya, jadi waktunya adalah S0C dibagi VB min VC. Nah, jadi persamaan 11 yang sebelumnya yang ini. Jadi T-nya adalah S0C dibagi VB min VC. VB min VC kita sudah peroleh dalam bentuk S0C, kemudian pembilangnya juga S0C, sehingga kita bisa langsung ketemu hasilnya dari sini. Maksudnya adalah silakan persamaan 14 nya diganti ke persamaan 11, sehingga S0C dibagi 3/8 S0C itu sama dengan waktu saat B mampu menyalip C. Ini dicoret, artinya adalah 1 dibagi dengan 3/8 atau kali kebalik menjadi 8/3, dan ingat waktunya ini tadi hitungannya dalam jam. 8/3 jam itu artinya adalah 2 jam dengan 2/3, 2 kali 2/3 jam, atau 2 jam 2/3 jam kita jadikan menit itu adalah kali 60, 40 menit, sehingga waktunya yang diperlukan itu dari T sama dengan 0 adalah 2 jam 40 menit. Sedangkan acuan T sama dengan 0 itu adalah untuk pukul 10, itu tandanya mereka akan bertemu pada pukul saat 2 jam 40 menit, berarti pukul atau jamnya mereka bertemu adalah pukul 10 ditambah lagi selang waktu 2 jam plus 40, sehingga mereka akan bertemu pada pukul 12.40 seperti ini. Jadi 12.40 ini adalah waktu yang diperlukan untuk mobil B bisa menyalip mobil C. Nah, itu adalah jawaban untuk yang nomor A, option A. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan di opsi B. Jadi untuk yang pertanyaan opsi B tadi disebutkan adalah, jadi dalam suatu rentang tertentu itu dari timur ke barat, tadi disebutkan misalkan ini timur dan ini barat. Jadi timur ke barat urutannya itu adalah ada A, kemudian ada D, ada B, dan ada C posisinya. Diminta mencari berapakah waktunya saat yang ditanyakan itu adalah berapakah waktunya saat jarak yang ditempuh, berapakah waktunya saat B itu berada tepat di tengah-tengah antara C dan D. Artinya kalau B di tengah-tengah antara C dan D, jadi ini jarak antara B dan C, ini antara D dan B. Kalau di tengah-tengah berarti SBC itu harus sama dengan SDB. Dan titik acuannya mula-mula kan dari sini, dari T sama dengan 0, misalkan di sebelah kiri yang sini ya. Sehingga yang namanya SC adalah yang ini, dari acuan mula-mula. Kemudian yang namanya SB adalah
yang ini. B-nya bergerak dari mula-mula T sama dengan 0 sudah sekian. Kemudian yang namanya SD itu adalah dari mula-mula sampai posisi D di depan, itu sampai sini. Dari T sama dengan 0 acuan, ini adalah SD. Nah, SBC harus sama dengan SDB. Besar SBC, kalian bisa perhatikan dari gambar SBC ini adalah si SB dikurangi dengan SC, berarti SB min SC harus sama dengan SDB. Ini adalah si SB kalian kurangi dengan SB. Jadi SDB itu adalah SD kurang SB, kemudian SBC ini adalah SB dikurang SC. Untuk SB, SC, dan SD kita sudah bahas tadi. Persamaan SB itu di topik yang pertama ada VB kali T min SC itu tadi adalah S0C ditambah VC kali T. Kemudian SD juga sudah tadi, yaitu S0D minus VD kali T, SB VB kali T. Kita ingin mencari T-nya, jadi waktunya. Jadi yang namanya dia itu bergerak dari acuan yang sama, berarti waktu yang ditempuh itu sama. Jadi di sini lambangnya sama-sama T, seperti ini. Kemudian kita selesaikan dulu ini VB kali T. Kalian boleh kalikan dulu minnya, boleh min S0C min VC kali T. Kemudian ini kita tulis tetap kembali VBT min VB kali T. Kalian kumpulkan sesama yang ada di persamaan sebelumnya tadi, itu adalah hubungan B dengan C dan hubungan D dan B. Jadi maksudnya ruas kirinya ini tetap, tapi kumpulkan sesama yang ada T-nya saja. Jadi VB min VC kali T. Jadi ini kan bisa digabung seperti ini, min S0C sisanya. Kemudian ini S0D min T, min T-nya dikeluarkan, sisanya adalah VD plus VB. Nih. Jadi ada bentuk VB min VC, ada bentuk VD plus VB. Nah, VB min VC tadi kita sudah peroleh di ini dari persamaan 14 tadi. VB min VC adalah 3/8 S0C. Kemudian ada VB plus VD juga 5/8 S0C. Jadi persamaan 13 dan persamaan 14. Jadi dari persamaan 13 dan 14 kita bisa substitusi ke persamaan yang ini. Jadi kita substitusikan persamaan yang ini menjadi hasilnya adalah persamaan VB min VC itu tadi di persamaan 14 adalah 3/8 S0C. Jadi 3/8 S0C kali T min S0C sama dengan S0D min T kali VD plus VB dari persamaan 13 tadi nilainya adalah 5/8 S0C. Nah, kemudian 3/8 S0C kali T yang sesama T dikumpulkan plus 5/8 S0C kali T sama dengan S0D plus S0C. Jadi ini pindah ruas ke kanan. Kemudian ini dijumlahkan jadinya 8/8 itu adalah 1. Jadi 1 S0C kali T itu sama dengan S0D ditambah S0C. Kemudian kalian harus ingat atau bisa dilihat kembali, ada tadi di persamaan yang sebelumnya, yaitu persamaan ke-10. Jadi persamaan 10 itu tadi
hubungan antara S0D dengan S0C, yaitu S0D sama dengan 5/2 dari S0C. Jadi nilai S0D-nya ini bisa disubstitusi kembali, sehingga S0C kali T itu sama dengan S0D-nya 5/2 S0C ditambah dengan S0C. Nah, semua ruas ini ada S0C-nya, jadi bisa dicoret. Artinya T itu adalah 5/2, kalian tambahkan dengan 1. 1 itu adalah 2/2, sehingga waktunya adalah 7/2 jam, atau sebesar 7/2 jam itu sama dengan 3 jam, 3,5 jam atau 3 jam 30 menit. Jadi ini maksudnya selang waktu yang dihabiskan dari acuan T sama dengan 0 adalah 3 jam 30 menit. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah pukul berapa. Sama seperti tadi ya, untuk T sama dengan 0 itu maksudnya adalah pukul 10.00. Berarti saat T-nya sudah ditempuh 3 jam 30 menit, berarti pukul yang ditunjukkan itu artinya adalah 10 ditambah dengan 3.30, sehingga waktunya saat B tepat di tengah-tengah C dan D itu sebesar berada di jam 13.30. Di pukul bertemunya adalah di jam 13:30 menit, seperti itu. Nah, baik, demikian materi beserta soal dan pembahasan terkait dengan KSN Fisika. Jadi untuk topik kali ini saya buatkan itu mengenai pokok bahasan gerak lurus. Jika ada pertanyaan atau soal yang belum kalian mengerti, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat dalam membahas materi selanjutnya. Terima kasih.